Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang pendidik dalam pendidikan Islam, mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama lengkap saya Jejen. Saya dari kelas A16, asal dari Lebak, Provinsi Banten. Langsung saja ke pembahasan, tapi sebelum lebih jauh tentang pendidik, kita bahas dulu apa itu pendidik. Pendidik berasal dari kata didik yang artinya memelihara, merawat, memberi latihan agar seseorang memiliki ilmu pengetahuan. Dari kata didik ini kemudian ditambah himbauan pe dan didik sehingga menjadi pendidik, yang artinya adalah orang yang mendidik. Dan di sini para ahli sepakat bahwa pendidik itu sama dengan guru. Selanjutnya, pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap upaya pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohani peserta didik agar ia mampu menunaikan tugas-tugas kemanusiaannya, baik sebagai khalifah fil ard maupun abd atau hamba, sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Selanjutnya, pendidik dalam perspektif Islam itu dikenal dengan beberapa istilah. Di antaranya, yang pertama ada murabbi, lalu yang kedua ada muallim, yang ketiga ada muaddib, keempat ada mudarris, dan yang terakhir ada mursyid. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada murabbi. Murabbi merupakan isim fa'il yang mana secara etimologi murabbi berasal dari kata robba yarubu murabbi. Robba yarubu murabbi huwa murabbi. Artinya memperbaiki, menguasai, memimpin, menjaga dan memelihara. Sedangkan berdasarkan terminologi, murabbi berarti orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi serta mampu mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka baik bagi dirinya, masyarakat dan alam sekitarnya. Selanjutnya yang kedua ada muallim. Muallim secara etimologi sama terbentuk dari isim fa'il. Asal katanya allama yu'allimu ta'liman fahuwa muallimun, yaitu telah mengajar, sedang mengajar, pengajaran dan orang yang mengajar. Sedangkan secara terminologi, muallim merupakan orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya, sekaligus melakukan transfer ilmu, pengetahuan, internalisasi serta implementasi. Yang ketiga ada muaddib. Sama terbentuk dari isim fa'il, secara etimologi berasal dari kata addaba yu'addibu ta'diban bahwa muaddibun. Artinya secara bahasa adalah orang yang mendidik atau pendidik atau pemberi pendidikan adab. Sedangkan secara terminologi, muaddib berarti seorang pendidik yang bertugas untuk menciptakan suasana belajar yang dapat menggerakkan peserta didik untuk berperilaku atau beradab sesuai dengan norma-norma, tata susila, sopan santun yang berlaku dalam masyarakat. Untuk yang keempat
Kita lanjut ke mudaris. Mudaris sama terbentuk dari isim fa'il. Secara etimologi dari kata darrosa yudarrisu fahuwa mudarrisun. Mudaris artinya orang yang memiliki kepekaan intelektual dan informasi. Sedangkan menurut terminologi, mudaris merupakan orang yang mengajarkan suatu ilmu kepada orang lain dengan metode-metode dalam upaya membangkitkan usaha peserta didik agar sadar dalam upaya meningkatkan potensinya. Dan yang terakhir ada mursyid. Mursyid sama terbentuk dari isim fa'il secara etimologi, berasal dari kata arsyada yurshidu fahuwa mursyidun, artinya membimbing atau menunjuki ke jalan yang lurus. Sedangkan menurut terminologi, mursyid adalah orang yang membimbing atau menunjuki jalan yang lurus serta mampu menjadi model atau sentral identifikasi diri atau menjadi pusat anutan, teladan dan konsultan bagi peserta didik. Nah, itulah 5 istilah dalam pendidik dalam pendidikan Islam. Selanjutnya, kedudukan pendidik dalam perspektif Islam. Derajat-derajat pendidik dalam perspektif Islam dapat dilihat dari sebuah ungkapan bahwa yang mengatakan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlak. Jadilah kamu seorang yang berilmu, au muta'alliman atau orang yang mencari ilmu, au mustami'an atau orang yang mendengarkan terhadap ilmu, au muhibban atau orang yang mencintai ilmu. Akan tetapi janganlah kamu menjadi yang kelima. Apa yang kelima? Maksudnya bukan dari salah satu yang 4 ini, selain daripada yang 4. Itu niscaya kita akan menjadi orang yang hancur. Jika kita analogikan derajat yang mempunyai pendidik, yang mempunyai ilmu berdasarkan keterangan tersebut, pertama ada orang yang berilmu, kemudian orang yang mencari ilmu, orang yang mendengarkan, dan orang yang mencintai ilmu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian, lebih tinggi derajatnya. Begitulah betapa tingginya derajat orang-orang yang berilmu dan orang-orang dan pendidik atau guru dalam agama Islam. Selanjutnya, fungsi pendidik. Fungsi pendidik, hakikat pendidik dalam Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan serta peserta didik dengan mengupayakan seluruh potensi anak didik, baik potensi afektif, kognitif maupun psikomotorik. Selanjutnya, menurut Al-Ghazali, tugas pendidik yang utama adalah menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, serta membawa hati manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan pendidikan Islam yang utama adalah upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Selanjutnya, peran pendidik. Untuk peran pendidik ini terdiri dari 4 poin. Yang pertama, seorang pendidik haruslah dapat menjadi fasilitator. Fasilitator di sini maksudnya dapat menyediakan situasi dan kondisi yang dibutuhkan peserta didik. Kemudian yang kedua, sebagai pembimbing.
yaitu memberikan bimbingan terhadap peserta didik dalam interaksi belajar mengajar agar siswa tersebut mampu belajar dengan lancar dan berhasil secara efektif dan efisien. Selanjutnya, sebagai motivator, seorang pendidik harus dapat memberikan dorongan dan semangat agar siswa mau giat belajar. Yang keempat, sebagai organisator, yakni mengorganisasikan kegiatan belajar peserta didik maupun pendidik. Dan yang terakhir, pendidik itu sebagai sumber. Maksudnya yakni ketika pendidik dapat memberikan informasi dan yang dibutuhkan peserta didik, baik berupa pengetahuan kognitif, keterampilan afektif maupun sikap psikomotorik. Nah, itulah 5 peran pendidik. Untuk selanjutnya, karakteristik pendidik yang ideal. Bagaimana karakteristik yang ideal seorang pendidik? Di sini ada 2 pendapat, namun di sini kita akan bahas satu pendapat saja dari Muhammad Atiyah Al-Abrash. Yang pertama, karakteristik seorang guru harus memiliki sifat yang zuhud. Jadi kita harus mempunyai sifat zuhud. Bukan berarti harus hidup miskin, tidak memerlukan dunia, bukan seperti itu maksudnya. Kemudian selanjutnya, seorang guru harus memiliki jiwa yang bersih dari sifat dan akhlak yang buruk. Yang kedua, seorang guru harus ikhlas dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, seorang guru harus bersifat pemaaf terhadap muridnya. Yang kelima, seorang guru harus dapat menempatkan dirinya sebagai seorang bapak sebelum ia menjadi seorang guru. Nah, itulah penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, mohon dimaklumi. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.